Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIA 2 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kerja Keras dan Tanggung Jawab yang akan disampaikan oleh Miftahul Huda. 1. Bekerja keras dengan tanggung jawab. Secara bahasa, kerja keras terdiri dari dua kata, yaitu kerja yang berarti melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Kerja berarti gigih atau bersungguh-sungguh. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. A. Bekerja keras dalam Islam. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk bekerja dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakanlah kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Hikmah B. Hikmah bekerja keras. 1. Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal itu termasuk ibadah. Jika Allah mencintainya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah hikmah terbesarnya. 2. Mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat ataupun hal lain. Dengan menekuni pekerjaannya serta dengan tanggung jawab, maka ia akan menjadi orang yang profesional. 3. Bekerja keras akan membentuk diri menjadi pribadi bertanggung jawab dan didisiplin. 4. Mengangkat derajat dan martabat dengan melakukan pekerjaan secara bersungguh-sungguh dan tanggung jawab, maka ia akan dicintai oleh pimpinan. Jika seseorang pimpinan, maka ia akan membawa sebuah organisasi atau perusahaan sebagai organisasi yang besar, hebat ataupun perusahaan yang besar. 5. Meningkatkan taraf hidup dengan melakukan pekerjaannya secara bersungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh imbalan gaji yang upah sesuai yang akan mengangkat taraf hidupnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hamzah Fansuri. C. Dalil nas tentang perintah bekerja keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ala zawja sakron wa qalilun man ibadiyas yasakur. Artinya, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambamu yang berterima kasih. Quran Surat Saba ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni ami fa saufa ta'lamun. Artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-39. D. Teladan dalam bekerja keras dan tanggung jawab. Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang aktif berdakwah dan juga bekerja keras hingga menjadi pengusaha yang sukses, dan selanjutnya beliau menjadi khalifah. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, semangat berdakwah dan juga bekerja keras. Beliau adalah pengusaha sukses yang mampu mengendalikan hartanya. E. Bekerja dalam pandangan Islam. Ibadah. Bekerja merupakan perintah Allah, rahmat. Bekerja menjadi sarana sampainya rezeki, amanah, melaksanakan tanggung jawab, panggilan, motivasi kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dikas Arisko.
2. Jenis-jenis tanggung jawab. 1. Tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allah menurut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia harus bersyukur atas karunia-Nya yang telah menciptakan, memberi rezeki dan selalu memberi yang terbaik untuk makhluknya. Karena itu manusia wajib mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menyembah kepadaku. Quran surat Az-Zariyah ayat 56. 2. Tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat terkecil adalah keluarga. Keluarga adalah ayah, ibu, anak-anak dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Misalnya seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi dan menghidupi istri dan anak-anaknya dengan seluruh kemampuannya. Seorang ayah yang baik tidak akan pernah lari dari tanggung jawabnya untuk membahagiakan keluarganya. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan manusia sosial. Manusia merupakan anggota masyarakat, oleh karena itu dalam berpikir, berbicara dan bertingkah laku, manusia terikat oleh masyarakat. Manusia terikat akan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Misalnya di dalam masyarakat di sekitar kita tinggal, sedangkan mengadakan kerja bakti dan kita dengan sengaja tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, maka kita harus bertanggung jawab perbuatan kita itu. Akibatnya kita harus siap apabila terjadi ketidaknyamanan dalam hubungan dengan masyarakat sekitar, dan jika memang ada sanksi yang telah disepakati bersama, misalnya dengan membayar dan denda karena tidak ikut berpartisipasi, maka kita harus bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu dengan membayar dan berusaha mengikuti kegiatan yang ada di dalam masyarakat sekitar. Tiap-tiap anggota masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang saling menjaga kerukunan dan kehormatan antar anggota masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ria. 3. Cara bekerja yang baik. Cara bekerja yang baik sesuai dengan ajaran Islam antara lain: 1. Menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan. 2. Menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa, karena setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan tekun dan teliti agar memperoleh hasil yang baik. 3. Yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah, sehingga dapat bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam bekerja. 4. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat kerja. Orang yang memiliki semangat kerja akan terlihat berbeda dengan orang yang tidak memiliki semangat bekerja. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat bekerja adalah sebagai berikut: 1. Kerja keras dan teliti. 2. Menghargai waktu. 3. Orientasi ke masa depan. 4. Bertanggung jawab. 5. Hemat dan sederhana. 6. Adanya iklim kompetisi atau bersaing secara jujur dan sehat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puspitri Mayangsari. 5. Contoh sikap tanggung jawab. Seorang ayah bertanggung jawab membiayai dan menghidupi keluarga. Tugas utama seorang ayah adalah mencari nafkah. Kedudukan ayah di rumah adalah kepala keluarga. Seorang ibu bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Tugas utama ibu adalah mengurus keperluan ayah dan anak-anaknya. Kedudukan ibu di rumah adalah ibu rumah tangga. Seorang anak bertanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tugas anak di rumah adalah membantu orang tua. Kedudukan anak dalam keluarga adalah anggota rumah tangga. A. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah: memperhatikan guru saat menjelaskan materi pelajaran, mengerjakan latihan dan ulangan dengan sungguh-sungguh, piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. B. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat: mengikuti kerja bakti atau gotong royong bersama masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan dengan mengikuti ronda malam, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. 6. Perilaku yang mencerminkan kerja keras: bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar meraih hasil yang maksimal, mengerjakan tugas selalu tepat waktu, menjalankan tugas sebaik-baiknya yang menjadi tanggung jawab. Kesimpulan: kerja keras diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Namun bekerja keras juga memerlukan tanggung jawab yang tinggi agar semua yang kita lakukan saat ini tidak mengganggu kehidupan masa yang akan datang. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami yang bertemakan bekerja keras dan bertanggung jawab. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.